kenapa mungkin blackout. Kalau dibilang jatuh dari tangga dari atas ke bawah sih nggak mungkin, karena nggak ada kayak patah-patah tulang, nggak ada. Jadi memang hanya memar di bagian mata karena memang posisinya sujud. Jadi itu di situ dia mulai banyak darah. Ya udah mulai dari situ deh, udah hilang kesadaran. Tiga depan. Ya. Saya Sandra boleh. Udah siap. Ya, kepala, siap badan, kaki. Nah, yang ini juga. Jempolnya diisiin. Jempolnya keluarin. Enggak, tiga ini ke bawah. Jempol keluarin. Atas dulu ya. Semua dari kaki. Ada itunya kan, ada dari kaki keluarin. Ada cadarnya. Nah, mau usah gede-gede, ini dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana dari depan ini mungkin? Belakang aja kan? Sini aja. Pak, sini Pak. Kita pada naik. Udah naik. Tikernya. Udah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الملوك الباب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء وصحبه وبارك وسلم فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
menghembuskan nafas terakhirnya mungkin jam berapa mungkin kronologinya ya? Jadi kan sebenarnya kan kondisi papa tuh udah makin drop sebenarnya tuh dari 2 bulan ya yang lalu, yang pas lagi kita posting sempat pas sakit jatuh, ternyata sudah kena stroke keempat, terus juga ditambah lagi demensia. Jadi memang sudah kondisi jatuh terus nggak bisa ngapa-ngapain lah intinya, udah tiduran aja, terus udah ya udah drop banget, terus bolak-balik ICU, terus sempat keluar lagi beberapa hari, masuk lagi ke ICU karena isolasi karena sempat kena COVID yang kedua, terus 2 minggu di rumah sakit. Terus akhirnya balik lagi ke rumah, home care, kita pakai suster awalnya, terus akhirnya sama adekku sama mama yang ngerawat di rumah, keluarga sendiri yang merawat gitu. Tapi memang kalau untuk perganti, karena memang papaku udah pakai NGT ya untuk makan, jadi paling suster aja yang bagian ganti NGT. Nah terus tiba-tiba kemarin malam itu kondisinya makin drop, muntah darah, terus dilarikan ke rumah sakit, ya, menghembuskan nafas terakhirnya tadi pagi jam 5:30 pagi. Gitu. Kak, tadi jatuhnya itu mungkin jatuh di kamar mandi atau seperti apa? Enggak, jadi beliau lagi, memang kan kondisi, sebenarnya udah kena stroke dari tahun 2007. Nah ini udah stroke, perhitungannya sih kasarnya stroke keempat itu pas lagi mau naik tangga, karena kan posisi kamarnya di atas. Memang masih aktif gitu loh, walaupun stroke masih aktif, jadi mau naik tangga, entah kenapa mungkin blackout. Kalau dibilang jatuh dari tangga dari atas ke bawah sih nggak mungkin, karena nggak ada kayak patah-patah tulang, nggak ada. Jadi memang hanya memar di bagian mata, karena memang posisinya sujud. Jadi itu di situ udah mulai banyak darah, ya udah mulai dari situ deh, udah hilang kesadaran. Yang nungguin Kak Tantri sendiri atau seperti apa? Kita kerjasama ya, jadi saya kan juga masih aktif manggung, jadi pas lagi manggung ya saya fokus sama kotak, pas lagi enggak saya fokus sama ayah, jadi bolak-balik aja gantian gitu. Saya tinggal di Jakarta, terus harus ke Tangerang buat sama-sama merawat bareng-bareng adik dan juga ibu. Kak Tantri kan ini kan di status IG Kak Tantri kan ada Ica Lasari dari ayah ya, ngasih nama. Itu mungkin artinya seperti apa sih Kak? Arden mungkin. Kalau dia bilang ikhlas, kita kan semakin dijelaskan arti ikhlas itu kan kita makin menjauh dari kata ikhlas itu sendiri ya. Artinya ya so ikhlas dulu aja kita. Artinya memang papa itu menyematkan nama itu, memang harapannya katanya biar Tantri ini apapun rela, ya, apapun rela, kerja kerasnya harus rela, hasilnya seperti apa itu urusan belakang, gitu. Disiplinnya, mandirinya, gitu. Lebih ke situ menyematkan nama itu. Kedekatannya seperti apa Kak? Dari kecil sampai sekarang mungkin seperti apa? Saya anak perempuan satu-satunya Mbak, gimana ya kedekatan perempuan sama bapak itu udah pasti jadi first love ya. First love, terus yang bikin saya seperti ini juga beliau juga. Jadi ya kalau ditanya bagaimana kedekatannya ya Bahkan lebih dekat sama bapaknya daripada saya. Lu iya dong. kamu baru-baru ini kalau papa udah dari Betul kan? Betul, itu dari kecil gitu. Sosok almarhum tadi seperti apa sih kepada Tantri? Ayah. apa ya? Papa tuh ngajarin banyak hal gitu, sama seperti tadi menyematkan nama Ikhlasari aja itu udah doa, sebenarnya doa beliau yang saya tangguh, karena papa tuh selalu ngajarin untuk tangguh gitu, ngelakuin apapun tuh tangguh, walaupun perempuan tetap harus kuat gitu. Terus disiplinnya luar biasa ya, banyak hal yang saya dapetin dari papa saya gitu. Jadi memang kalau ditanya kehilangan ya semua orang pasti kehilangan orang tuanya kalau meninggal. Ada keinginan yang belum sampai nggak apa itu? Pengen apa? Enggak, saya sudah meyakini insya Allah papa saya meninggal di waktu yang tepat, diberikan waktu yang
lumayan banyak sama Allah untuk bisa makin mendekat dengan anak-anaknya, dengan cucunya. Karena kan proses beliau sampai sakit banget, sampai drop banget itu kita bareng-bareng gitu. Jadi ya kalau ditanya apa yang belum, alhamdulillah lah semua sudah gitu. Jadi ya saya dan keluarga juga sudah kemarin juga sempat ada beberapa wartawan yang masih yang ketemu waktu itu nanyain kondisi papa. Saya cuma bilang doakan yang terbaik karena memang kami sudah ikhlas gitu. Jadi walaupun memang menyematkan kata ikhlas itu sulit ya, cuman Sudah rela ya. sudah rela gitu. Udah firasat mungkin ada. Firasat, ya milih hari yang tepat gitu. Apalagi ini weekend ya, biasanya kan kita manggung. Gitu. Saya nanti malam sih manggung. Terus Tantri kebetulan harusnya hari ini manggung, tapi memang acaranya di reschedule. Itu 1 bulan sebelum, 3 minggu sebelum. Jadi memang sudah firasat, ini udah firasat milih harinya. Tadi ketika kita menuju rumah sakit, Papa masih ngedrop, begitu Tantri datang 5 menit, Tantri bisikin, doain, Papa langsung lewat, langsung meninggal gitu. Nggak ada perlawanan, jadi meninggalnya benar-benar luar biasa sih. Itu selesai gitu, meninggal. Mungkin ada pesan nggak Kak, mungkin sebelum waktu koma mungkin saya ada pesan? Pesannya yang saya ingat itu cuma ini doang. Jadi terakhir kali waktu pas sebelum kejadian jatuh itu tuh saya masih video call gitu. Video call jeda 5 menit. Saya video call ibu saya, terus ada papa juga yang dada-dada, terus mukanya seger banget. Di situ dia masih aktif. Nah, di situ langsung jatuh, udah hilang lah kesadaran. Nah, sebelum ke sana memang kondisi fisik papa saya tuh masih kayak ada diare lah ya. Saya sempat ke rumah ke Tangerang, saya tanya, "Papa mau ke rumah sakit nggak?" Papa saya tuh selalu cinta sama rumah sakit gitu. Jadi kalau ada apa-apa pengen ke rumah sakit. Nah, tumben kemarin tuh pas lagi yang sebelum kejadian itu, "Papa mau ke rumah sakit nggak?" "Enggak ah, Papa mau di rumah aja." Gitu. Ya nggak tahu. Kayak mau di rumah aja. Oh, kok tumben gitu. Jadi ya Untuk permintaan ya. mungkin untuk permintaan gitu, makanya kemarin akhir kita memutuskan untuk home care mungkin. Jadi ya itu. Berapa hari itu Kak meminta di rumah, maksudnya jeda dari permintaan nggak mau ke rumah sakit sampai sekarang? Sebelum kejadian jatuh. Jadi nggak tahu berapa hari ya, cuman sebelum kejadian jatuh itu sesuatu hal yang aneh menurut saya, karena memang bapak saya tuh kalau sakit apa-apa mau ke rumah sakit. Nah ini Rajin tiba-tiba cek. nggak mau gitu. Maunya di rumah. Itu kan tanda memang mau deket sama keluarga. Kenangan paling mengesankan Kak Tantri bersama Papa apa sih Kak? Waduh, jangan Yang tanya paling itu, terkenang Mas. gitu. Pinter banget sih, nangis nanti. Nangisnya udah di depan makam aja, tadi udah dapet kan gambarnya. Apa ya kenangan? Ya elah Mas, kalau ditanya kayak gitu banyak lah. Banyak banget kenangannya, saya nggak bisa mention satu-satu. Tapi yang pasti saya bahagia banget, saya bersyukur bisa dilahirkan dari seorang ayah, Haji Dahlia Sambas. Banyak kenangannya, banyak memori yang dia simpan untuk diingat hal-hal yang baik itu banyak. Pas pulang ke rumah mungkin ada benda-benda Wah semua sudut Mas. sudut ya. Pasti memori kan nggak bisa hilang, ingatan nggak akan bisa hilang. Jadi udah pasti tuh kalau kita pulang pasti akan ingat. Sedih tuh biasanya kan memang kita ngerasanya kayak seperti kaget gitu, tapi biasanya 1 minggu setelahnya kerasa kehilangan baru biasanya kok ada jejak kaki, kok ini sekarang enggak, kok ada bau baju, sekarang sudah enggak. Jadi kita percaya bahwa doa anak nggak akan pernah putus sih. Nanti kalau dia mengeluarkan dokter sakit apa ya? Komplikasi ya. Komplikasi lah, udah tua lah. Komplikasi. Sudah usia, sudah komplikasi, sudah banyak banget. Sempat bermimpi mungkin anak-anak atau cucu. Nanti kita tanya sampai rumah ya. Nggak tahu Mas, nggak ada. Anak-anak sendiri memang dekat banget sama kakeknya, dia ulang tahun masih bareng. Iya, ulang tahun masih bareng ya. Postingan Kak Tantri seperti Itu ulang tahun Tantri itu. Terakhir beliau merayakan dengan keadaan sadar. Itu, masih merayakan. Tantri pun waktu itu ngomong gitu, aku ulang tahun pengen bareng-bareng gitu. Atau udah firasat mungkin. Ulang tahunnya jadi bareng-bareng Agustus kemarin. ada umurnya mungkin dari papa sendiri pada saat ulang tahun itu Kak Tantri mungkin. Enggak, jadi memang papaku tuh udah setahun kebelakangan ini lah ya, setahun kebelakangan ini udah jarang ngomong gitu. Jadi karena memang udah dropnya udah lumayan lah. Sempat kena delta waktu itu, kena delta, jadi dari situ udah mulai drop. Jadi jarang ngomong. Pesannya cuma itu aja tadi ya.
yang teringat ya. Yang teringat. Tapi kalau udah pulang pasti lebih banyak nanti yang teringat. Biasanya gitu. Iya, wajar manusiawi kalau lupa. Nah nanti akan ada ini apa pengajian berapa hari? Ya adalah doa yang pasti dipanjatkan. Untuk berapa hari Kak? Belum tahu karena Belum memang tahu. ini kan biasanya yang terjadi maksud apa? Biasanya suatu warga yang luar warga. biasa. Kayak Iya. gini tuh tadi udah nggak mikir untuk gimana ya makam, gimana apa, karena udah dibantu warga. Itu yang jadi pelajaran saya gitu, bahwa ternyata bertetangga itu penting. Ini hal yang disepelekan gitu. Kalau kita meninggal yang ngurus siapa? Ternyata tetangga. Orang-orang bantu untuk nyolatin, untuk apa dan segala macam. Saya bingung untuk beli minum, beli apa, tapi udah dibantu gitu. Jadi kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Jadi emang harus ada yang bantu. Jadi dibantu atau enggak ya tergantung dari lingkungan, dari sekitar, bagaimana kita amalnya, bagaimana. Ya banyak banget ketemu orang baik, alhamdulillah. Pertimbangan kenapa ada dilakukan di sini, kenapa masyarakat atau Kak Tantri? Karena Kenapa? Pertimbangan di sini. ini makam Warga. perumahan ya. Betul. Makam perumahannya papa. Jadi memang wakaf ya warga di sini gitu. Depan rumah almarhum Sebelah Itu sebelah sebelahan. papa itu depan rumah banget yang meninggal kemarin. Jadi masih bertetangga juga tetangga ya. lagi. Bertetangga lagi. Mungkin doanya Doa. Kalau dari saya Kantor ya. TikTok. Kalau dari saya ini kan bisa dibilang, ya kalau dari kami ini kan musibah, gitu kan. Katanya orang yang menerima musibah itu doanya sering terkabul. Ya, kita doain semoga yang nonton ini semua pun yang sedang sakit, yang sedang keluarganya ditinggal dan segala macam, semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya, semoga yang yang baru meninggal juga diberikan surganya Allah gitu, tempat terbaik gitu. Dan semoga saya juga minta maaf, ada pesan itu bahwa manusia itu pasti benar. Malaikat itu pasti benar, setan itu pasti salah. Nah manusia itu diantaranya bisa benar, bisa salah gitu. Jadi tugasnya adalah mengingatkan dan berbagi dan memperbaiki. Jadi semoga terima kasih teman-teman wartawan juga sudah mewawancarai ini. Semoga ini juga jadi ladang pahala kalian semua gitu. Bukan saya, malah buat kalian yang infoin semuanya. Untuk media terima kasih banyak. Mohon dimaafkan ayah kami yang punya salah, yang pasti sudah punya salah. Mohon dimaafkan dan didoakan semoga diterima di sisi Allah. Amin.